Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tadi ketahui, izinkan kami membacanya. Siang dan malam, jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Masih dalam bab Al-Asrar As-Sab'ah Lil Qaid, rahasia, 7 rahasia untuk pemimpin. Yang pertama, anta sahibu qararika, Anda sebagai pemutus, sahibu qarar. Yang nomor 2, yang sekarang kita akan pelajari, yaitu kajian kita yang ke-16. Kajian kita yang ke-16, syu'alatut tahfizi. Syu'alatu at-tahfizi. Syu'alatut tahfizi, api motivasi. Jadi setiap pemimpin, rahasianya yang kedua adalah harus mempunyai api motivasi. Kalau pemimpin tidak bisa memotivasi pada yang dipimpin akan mengalami kekendoran, akan mengalami kejenuhan, akan mengalami ketidaktahuan, tidak tahu orientasinya mau kemana, tidak tahu tujuannya mau dibawa kemana. Kalau sebuah organisasi sudah tidak ada motivasi, yang ada hanya menghabiskan waktu saja. Tahu-tahu 5 tahun, tahu-tahu habis, tidak punya tinggalan apa-apa. 5 tahun jadi ketua PCNU, PWNU, Ranting NU, MWCNU, Muslimat NU, Fatayat NU, Ansor, Bangser, Ibnu, nggak mempunyai syu'alatut tahfizi, maka tidak akan pernah ada tinggalannya yang besar. Jadi intinya Anda hidup itu mengarungi waktu. Waktu tidak berhenti, seperti mengalirnya air. Kalau jari kita celupkan pada air di tempat itu, kemudian ditarik lagi ke atas, kemudian celupin lagi ke air kedua, itu sudah bukan air yang pertama. Yang Anda celupin jarimu dalam air yang kedua dan ketiga, itu
bukan air yang dicelupkan yang pertama. Ketika dicelupin yang ketiga, Anda sudah tidak pada air yang dicelupin kedua dan pertama. Itu umurmu begitu hilangnya. Maka hidup cuma sekali jalan, nggak bisa balik lagi, nggak bisa. Sekali jalan setiap hari. Sekali jalan Anda nganggur, sekali jalan Anda tidak mendapatkan apa-apa, sekali jalan Anda itu kosong dalam hidupnya, sekali jalan lewat Anda tidak mempunyai tujuan apa-apa, Anda akan tidak punya apa-apa. Padahal Allah memerintahkannya setiap innalladzina amanu, biasanya ada wa amilus sholihat. Beriman, beramal soleh. Beriman, beramal soleh. Amal soleh itu apa? Kreativitas tadi. Mengisi waktu yang jalan itu terus. Mengisi waktu yang jalan terus. Amanu wa amilus sholihat. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itu namanya syu'alatut tahfizi, api motivasi. Ini. Nah, itu yang kadang-kadang lalai dalam hidup. Sudah sekarang umur 23, 24, 25, sudah belum punya, mau ngapa kamu besok? Nah, kalau sudah segede-gede ini, sudah mahasiswa, mau S1 selesai, besok belum tahu mau ngapa. Itu nanti perjalanan berjalan kayak gini, air terus berjalan. Itu gak ada isinya itu. Umurmu gak ada isinya nanti. Rugi. Makanya wal asri, rata-rata itu. Umur itu waktu. Wal asri, waktu. Umur, waktu kayak air. Wal asri. Maka rata-rata innal insana lafi khusrin. Nih, rata-rata. Rata-rata orang itu rugi dalam kerugian. Umumnya begitu. Makanya Allah menyampaikan sampai begitu kerasnya. Wal asri innal insana lafi khusrin. Ini. Karena apa? Waktu berjalan terus kayak air tadi. Celup jarimu, angkat, celup lagi, sudah nggak di situ. Anda sekarang ngangkat, narik napas, keluarkan, ngangkat lagi napas itu sudah nggak di waktu yang tadi. Sudah nggak di waktu yang Anda narik napas yang pertama. Maka untuk mengisi waktu yang wal asri innal insana lafi khusrin, orang-orang umumnya rugi, itu harus mempunyai the seven secret of leader, namanya syu'alatut tahfizi, api motivasi. Nah, ini rata-rata Anda kehilangan ini. Apalagi kalau sudah kehilangan orientasi, besok mau ngapa belum ngerti, besok mau ngapa belum ngerti. Mestinya dari kemarin sudah ditentukan Anda mau kemana arahnya. Tentuin. Arahnya kemana, tentuin. Pasang batu-batunya untuk menuju sana. Kalau mau naik tangganya, Anda mau menuju situ, pasang batu-batunya. Sekarang masang batu-batunya, telundaganya untuk naik.
Itu. Kullu injazin kabirin huwa qissatu ruhin mala'aha at-tahfizu wa haijatuha al-hamasah. Al-hamasatu. Kullu injazin kabirin bermula pencapaian yang besar. Pencapaian yang besar. Huwa bermula kullu injazin kabirin itu qissatu ruhin, kisah tentang semangat. Qissatu ruhin, kisah tentang semangat. Mala'aha yang penuh, yang mala'aha yang memenuhi pada ruh, qissatur ruh memenuhi apa? At-tahfizu, motivasi. Wahai jatuha bermula kegembiraannya itu al-hamasatu, semangat. Jadi kalau ada cerita kebesaran Bung Karno, Hadratus Syekh, ada cerita kebesaran Hadratus Syekh, Mbah Yai Wahab, Mbah Yai Wahab Hasbullah, Mbah Yai Khalil Bangkalan, Pangeran Diponegoro, cerita kebesaran Bung Karno, cerita kebesaran Ahmad Dahlan, cerita kebesaran ini, misalnya Amerika ya, cerita kebesarannya George Washington, Franklin, Robert Bernard Nobel, Ford. Nah itu cerita kebesaran. Cerita-cerita kebesaran ini adalah qissatu ruhin mala'ahat tahfizu wahai jatuha al-hamasah. Ini pencapaian besar-besaran itu sebuah kisah tentang semangat yang penuh motivasi. Tidak ada orang yang punya cerita besar tidak punya semangat motivasi. Itu pasti. Walaupun saya diem saja itu di depan saya itu sudah, saya mau ini satu, nomor 2 ini, nomor 3 ini, nomor 4 ini udah kelihatan di depan mata saya ke sono. 1, 2, 3 itu saya udah kelihatan semua apa yang saya gambar, apa yang harus saya lakukan untuk saya menuju ke situ. A'maluna bermula kreativitas kita, karya kita, idza iftaqadat, ketika kurang litahfizi, untuk motivasi, sorot maka menjadi apa? Akmal, jadi itu rutinan, menjadi rutinitas. Kalau kreativitas kita, kerjaan kita itu tidak mempunyai motivasi, maka kebiasaan sehari-hari hanya jadi rutinitas. Datang dari kamar ke sini hanya karena takut dioprek-oprek, sampai sini ya tidur, gitu. Orang nggak ada motivasinya. Sampai sini ya sudah geletek gitu. Ah, yang penting datang kelihatan mata gitu. Sampai sini ya tidur, nggak ada, kosong, otaknya itu kosong, nggak punya keinginan apa-apa, nggak ingin tahu, nggak ingin ini, kosong. Nah kalau itu setiap hari Anda itu melakukan kayak gitu, 3 tahun di sini deh, nggak oleh apa-apa. 4-5 tahun di sini ngaji raiso. Itu
Dapatnya apa itu di sini? Karena apa? A'maluna idzaftaqadat litakfizi sorot rutinian, akan menjadi rutin. Rutin itu nggak dianggap oleh kamu kalau rutinitas, nggak terlalu ada yang menarik, menantang. Motivasi itu menantang, menarik. Mestinya kan, besok ngaji apa coba? Yang penting apa? Besok bab apa? Lewang andai bawa pulang kitabnya, jepret, taruh, ketemu lagi besok lagi itu. Boro-boro diwoco, ngerti. Coba kalau Anda punya motivasi, saya harus nanti pulang akan mengajarkan ini ke adikku, akan mengajarkan ini ke temanku. Motivasi macam-macam, ada yang begitu. Saya akan melakukan seperti kitab ini. Lawang diwoco pagi ini, pulang, taruh, besok ambil lagi. Wasirna masirina ila adaiha qasron. Wasirna, dan jadi siapa kita? Jadi itu masirina, berjalan terus, ila adaiha, untuk melaksanakannya, qasron, secara terpaksa. Secara terpaksa, wabila hamasatin, dan tanpa semangat, tanpa motivasi, tanpa semangat, au nasyatin, atau tanpa aktivitas kegiatan. Jadi kalau Anda sudah kehilangan motivasi, maka akan jadi rutinitas. Rutinitas itu artinya perjalanan hidup Anda itu secara kayak terpaksa, ya berjalan aja, nggak ada isinya. Sirna masirina ila adaiha qasron wabila hamasatin aw nasyatin. Ya, tidak ada yang hamasa luar biasa, dan tidak ada juga yang atau yang semangat, tidak juga ada yang punya aktivitas. Ya, hanya berjalan aja begitu, kosong isinya. Anda duduk di depan saya tapi kosong isinya. Banyak yang kayak gitu, kelihatannya ngaji, kelihatannya belajar di kelas, kosong isinya, nggak dapat apa-apa. Orangnya nongkrong di depannya, matanya melotot, otaknya lagi pusing mikir pulang, gitu. Karena kalau nggak pulang itu rasanya kayak gimana gitu. Ya, orangnya melotot di sini gitu. Sudah merayakan motong bebek atau motong apa itu. Ya kan? Mau pulang ya merayakan motong entok gitu. Terus motong entok, nggak punya minyaknya, nggak punya bawangnya. Ya. Yang ketawanya kenceng itu berarti bener itu. Nah ini, kalau sesuatu berjalan rutinitas, akan menjadi perjalanan itu nggak ada isinya, kosron. Itu kepaksa, terpaksa. Wabila hamasatin aw nasyatin, itu tanpa semangat dan aktivitas. Nanti kalau sudah nggak ada semangat, ya hanya berjalan saja, nggak ada aktivitas yang Anda ingin apa? Itu. Saya walaupun udah tua itu nggak pernah nganggur sebentar untuk refreshing, baru ngapa lagi, utak-utik lagi terus. Karena apa? Punya hamasah. Itu, punya tahfiz untuk menuju ke satu titik.
A'rifu aku mengetahui kathirina akan orang banyak, taroku yang meninggalkan siapa kathirin, akmalahum pada karya-karyanya, pada pekerjaannya mereka, al-mutamayyizah yang luar biasa. Kata pengarang kitab ini telah melihat banyak orang yang meninggalkan karya-karya yang luar biasa, meninggalkan tanpa sadar tapi meninggalkannya. Jadi banyak orang kehilangan waktunya tanpa sadar, ibaratnya karya-karya besarnya hilang tanpa sadar. Kenapa kok begitu? Li'annaha, karena sesungguhnya karya-karya besar itu lam tuwaffir lahum at-takhfiz, tidak memberikan lahum kepada kathirin at-tahfiza, akan motivasi al-kafi yang cukup. Banyak santri-santri yang taroku akmalahum al-mutamayyizah, kehilangan potensi yang luar biasa. Kenapa? Karena dia bisa kehilangan karena lam tuwaffir lahum at-tahfiza al-kafi, karena tidak adanya motivasi yang cukup pada dirinya. Mau kemana nggak ngerti, mau jadi apa nggak ngerti, setelah Anda lulus ini nggak ngerti. Itu yang banyak anak umur sekamu itu begitu. Maka goyang terus kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, tahu-tahu jebret nikah, bingung wes. Ya udahlah, mau ngapa gitu. Karena belum jelas, belum punya target. Beda loh. Jangan disamakan dengan persoalan punya duit atau nggak punya duit, punya harta atau nggak punya harta. Kalau sudah punya tujuan mau ke sana, walaupun nggak punya duit itu nanti akan sampai. Karena sudah punya tujuannya jelas. Itu. Watofaku, dan mereka pergi ya bahathuna, mencari siapa mereka, anhu dari tahfiz, mencari fi amalin akhorin, mencari pada pekerjaan yang lain, kreativitas yang lain, kegiatan yang lain. Akhirnya setiap hari hanya mencari kegiatan yang lain, mencari kegiatan yang lain, gak ketemu-temu. Kayak nyetel ini tadi, setiap hari nyari-nyari suara yang benar itu yang mana, karena nggak mau niteni. Itu. Jadi mencari-cari yang baru terus itu menghilangkan umur. Walaupun hanya nyetel pengeras suara. Coba kalau dititeni, ini di nomor segini, nomor 10, ini di nomor sekian, ini yang paling enak yang kayak gini. Itu kan mudah, hidup itu kayak gitu cuma. Tapi rata-rata watofaku ya bahathuna anhu fi amalin akhorin. Mereka pergi mencari yang baru, yang baru, yang baru. Yang baru tinggal lagi besok, cari baru lagi. Cari lagi yang baru, tinggal lagi. Cari lagi yang baru, tinggal lagi. Nah, inilah Allah memperingatkan, wal hasri innal insana lafi khusrin. Ini motivasinya Allah dahsyat sekali. Orang rata-rata rugi, kecuali setiap detiknya itu beriman dan beramal soleh, kreativitas, berkarya, terus. Jangan salah terus berkaryanya. Sudah tahu kemarin salah, diikutin lagi. Sudah tahu kemarin nyetel yang tidak baik, diikutin lagi setelan segitu. Itu sama itu. Kalau tahu setelan segitu bengung, ya jangan diikutin lagi, udah titeni itu.
Ini contoh konkret ini. Contoh konkret, coba besok. Bengung apa tidak? Besok mau pulang, lihat. Wah, rasanya itu udah ada di rumah itu. Inna nafsa, sesungguhnya jiwa, alati taftakiru, jiwa yang membutuhkan ila takfizi, pada motivasi. Inna nafsa lati taftakiru ila takfizi, jiwa yang membutuhkan pada motivasi. Wa yudayyi'u, dan hilang, minha, dari nafas, apa al-hafizul qawiyyu, siapa al-hafizul qawiyyu, motivator yang kuat. Setiap jiwa itu membutuhkan motivasi. Maka kalau ada orang yang sudah kehilangan motivatornya, motivasinya udah nggak ada, tamdi fil hayati tiruh tamdo, maka ia akan terus berjalan, tamdo fi hayatin, fil hayati, dalam kehidupan. Dia akan terus berjalan dalam kehidupan, manzu'atar ruhi, dalam keadaan atau tanpa semangat. Orang, jiwamu itu jiwa yang membutuhkan, setiap hari membutuhkan motivasi. Kalau tidak ada motivasi, hilang, wa yudayyi'u minha al-hafiz al-qawi, kalau motivasinya hilang, maka Anda berjalan setiap harinya dalam kehidupannya tanpa ruh, tanpa semangat. Nggak ada motivasi, nggak ada semangat. Kalau orang tidak ada motivasi, tidak ada semangat. Mau ngapain hidup ini? Muto'to'atal hammati, dan energi yang menurun, yang rendah. Kalau nggak punya semangat, setiap harinya energinya juga akan menurun. Hatta wa inalat alhamah, sampai meskipun tujuannya yang tinggi, meninggi, tujuannya tinggi, tujuannya ini, targetnya tinggi, ingin jadi presiden, tapi nggak ada motivasi melakukan apa-apa, ya turun Anda, decline. Itu. Jadi jiwa setiap orang ini, psikologinya, jiwanya, setiap makhluk, setiap orang yang itu setiap hari membutuhkan motivasi. Motivasi diri, motivasi bisa muncul dari dirinya sendiri, bisa muncul dari orang lain. Nah, kalau tidak ada motivasi, yudayyi'u minhal hafizul qawi, itu motivatornya hilang. Kalau motivatornya hilang, perjalanan hidupnya Anda itu tanpa ruh, tanpa semangat. Sudah nggak ada semangat. Ya tanda-tanda ngaji nggak ada semangat, ya ngantuk itu. Orang otak nggak mikir, kalau otak mikir ya nggak ngantuk. Otak bekerja nggak ngantuk. Gitu. Ta'anaka awalan nu'arrifu at-tahfizatam ta'rifan mubassitan wa naqulu at-tahfizu kama yu'arrifuhu Dr. Dennis Watsley fi kitabihi at-tahfiz minan nahiyatin nafsiyah. Ta'awna, mari kita awalan pertama-tama nu'arifu at-tahfiza, memberikan definisi
at-tahfiza pada motivasi, ta'rifan mubassiton dengan definisi yang simpel, yang sederhana. Wa naqulu, dan kita berkata, at-tahfizu kama yu'arrifuhu Dr. Dennis Wetzel, bermula yang disebut motivasi menurut kama yu'arrifuhu, seperti definisinya Dr. Dennis Wetzel fi kitabihi, dalam bukunya At-Tahfiz minan nahiyatin nafsiyah. Judul bukunya At-Tahfizu minan nahiyati an-nafsiyati. Psikologi dalam motivasi. Psikologi dalam motivasi, atau at-tahfizu motivasi min nahiyatin nafsiyah dalam segi psikologi. Psychological motivation. At-tahfiz min nahiyatin nafsiyah, psychological motivation. Huwa halatun takunuha rughbatul mar'i minna fa indama tasaytara alaika rughbatumma. Huwa bermula at-tahfiz, motivasi adalah itu halatun, suatu keadaan takunuha, yang tukawinuha, yang diciptakan, atau halatun takwinuha, yang menciptakan pada halah apa rughbatul mar'i, apa rughbatul mar'i, keinginan seseorang, minna, dari kita. Jadi yang disebut motivasi itu adalah keadaan yang diciptakan oleh keinginan seseorang. Orang ingin apa? Itu motivasi. Nah, kalau Anda sudah nggak ada keinginan sama sekali nggak ada nih, 2 menit nggak punya keinginan apa-apa, Anda entek wis, blank wis. 2 menit nggak punya keinginan, ya hilang waktu 2 menit itu. Nah, kalau udah setahun nggak punya keinginan apa-apa, entek wis urip iki. Itu loh. Quran loh, ini Quran bisa jadi Quran kalau dicetak. Tuh. Quran bisa jadi Quran kalau dicetak. Quran saja harus dicetak biar bisa dibaca. Nah, kalau Anda itu nggak punya keinginan apa-apa, 1 jam nggak punya keinginan apa-apa, entek wis uripmu. Fa inda mata saitoro alaika ruhbah, fa inda mata saitoro, dan ketika menguasai atau mendominasi alaika padamu apa ruhbatumma, keinginan sesuatu, autawadda, atau Anda ingin tawaddu, atau Anda ingin tahqiqo hadfin muayyanin, untuk merealisasikan tujuan tertentu, bisaklin kabirin, dengan cara yang besar, tuwajihu tahaddi, atau menghadapi tantangan, tuwajihu tahaddi, akan tantangan, menghadapi siapa Anda? Menghadapi tahaddi akan tantangan, yastangfiru, maka menarik,
Yastangfiru menarik kulla juhdika pada setiap usahamu wa masyairika dan setiap perasaanmu. Fa innaka maka sesungguhnya kamu fi hadhil halah pada keadaan ini itu takunu ada siapa kamu itu mukhfizan termotivasi bisyaklin kabirin dengan bentuk motivasi yang besar. Motivasi itu sebuah keinginan. Ingin apa, ingin apa, ingin apa. Keinginan itu terkontrol oleh kamu. Tasaitoro alaika ruhbatam ma. Anda mengontrol keinginannya itu. Motivasi ingin nikah dari sekarang, terkontrol. Gak ujuk-ujuk jebret pulang besok. Ya sudahlah saya mau nikah, pulang langsung nikah, minta nangis mewek-mewek ke bapaknya besok. Apa kayak gitu itu keinginannya? Itu namanya keinginan yang tidak terkontrol. Harus terkontrol kapan mau memberatkan orang tua atau tidak. Kalau memberatkan orang tua ya semuanya akan minta ke orang tua. Dulu saya waktu nikah itu sudah beres semua. Semuanya dari kekuatan, dari usaha. Ya ada, dari orang tua ada. Tapi sudah tidak terlalu memberatkan orang tua. Nah kalau orang zaman sekarang kan nikah masih ngempeng gitu. Ngerti nggak ngempeng? Gitu. Nah terus kedepannya gimana kalau sudah pingin nikah aja masih ngempeng? Nah itu. Nah ketika sudah niat, punya keinginan, untuk apa? Untuk merealisasikan keinginannya itu. Realisasikan keinginan, dan ketika Anda mendapatkan tantangan, dan tantangannya itu bisa Anda kuasai, maka fa innaka fi hadhil halah takunu mukhfizan. Anda ada tantangan, tantangannya bisa terkontrol, bisa terkuasai, maka ketika keadaan itu fi hadhil halah takunu mukhfizan bisyaklin kabir. Anda lagi motivasinya tinggi dan besar. Ada persoalan, bisa menguasai persoalan itu. Berarti Anda lagi mendapatkan motivasi yang besar. Wabitali, maka dengan demikian yakunu ada apa? Tasmimuka, tekad Anda ala buluhi hadafika, untuk mencapai tujuan Anda itu kabirun, besar. Jadi ketika Anda mendapatkan tantangan, selesai nih tantangannya diurus, maka posisi Anda ketika tantangannya bisa dikuasai, Anda dalam posisi mukhfizan bisyaklin kabir, termotivasi dengan motivasi yang besar. Nah, kalau Anda dalam posisi termotivasi yang besar, wabitali yakunu tasmimuka ala buluhi hadafika kabir. Kabir. Berikutnya, bahwa tekad Anda untuk mencapai sesuatu itu adalah besar. Wa ghairu qabilin lil ikhfaqi, dan tidak tunduk, tidak mau menerima, tidak tunduk lil ikhfa'i, pada kegagalan. Jadi tidak mau tunduk untuk gagal, tidak mau menyerah untuk gagal. Masa sih gagal? Gitu. Sekolah nggak punya duit, nggak dikasih uang lagi oleh bapaknya.
Udah segede itu kok masih mikir gagal terus kalau nggak dikasih duit oleh bapaknya. Mestinya mikir gimana caranya biar kuliahnya selesai walaupun nggak dikasih uang lagi oleh bapaknya. Kalau baliknya ke situ ya berhenti kau. Kalau memang nggak punya duit, harus mestinya apa? Wa ghairu qabilin lil ikhfaqi, tidak tunduk, tidak mau menyerah atas kegagalan, awil fasli, atau maksudnya kegagalan. Jadi nggak mau tunduk menyerah pada kegagalan. Gagal itu artinya sesuatu yang belum sukses, bukan sesuatu yang harus ditinggalkan. Ingat itu. Sesuatu belum selesai sesungguhnya. Loh kok Anda sudah ngomong gagal? Padahal belum selesai. Kalau belum selesai didiemin baru gagal. Tapi kalau belum selesai itu dikerjain terus, masa sih nggak selesai? Nah, ketika kata selesai itu dicapai, kata gagal itu hilang. Itu, paham? Jadi jangan menyerah pada sesuatu yang ketika menyerah belum selesai kok menyerah, nanti akan ketemu kata gagal akhirnya. Itu, ketemu kata gagal. Biar nggak ketemu kata gagal, jangan pernah menyerah. Nah, jangan pernah salah 2 kali, salah 3 kali. Seperti nyetel pengeras suara, sudah tahu itu tepatnya bengung, masih ditaruh di setelan itu. Tuh gagal 2 kali. Masa orang kayak gitu nggak belajar? Remuk-remuk lah udah di depan mata ini, sampai ndredeg kelihatannya tuh mau mati tuh. Ya, salah sopo bengung-bengung. Wa tahfizu yatakawanu adatan min khutuwatin arba'in. Ini. Wa tahfizu bermula motivasi itu yatakawanu terdiri apa tahfiz terdiri adatan akan kebiasaan min khotowatin arba'in dari 4 langkah. Motivasi itu terdiri dari 4 langkah. Ingat-ingat. Pertama, fayibda'u dimulai biruhbatil musta'ilati, dimulai dengan keinginan yang menyala-nyala. Jadi motivasi itu timbul, muncul, motivasi itu terbentuk dari 4 langkah. Langkah yang pertama adalah ruhbah biruhbatil musta'ilati, dengan keinginan yang menyala-nyala. Nggak boleh padam keinginan itu. Kalau keinginan Anda selesai kuliah kok padam, ya wis, nggak akan lulus, entek wis. Nyangkul lagi dari rumah sono, ya kan? Jadi yang pertama diawali dengan keinginan yang menyala-nyala. Yang kedua, summa ikmalul khoyali. Nah ini yang kedua. Apa itu ikmalul khoyal? Kemudian merealisasikan imajinasi. Punya keinginan, setelah punya keinginan, direalisasikan setiap detiknya itu. Setiap detiknya merealisasikan imajinasinya. Misal, yang paling gampang, Anda sekarang lagi kuliah. Semangat. Ingin tidak disebut
gagal, ingin kata gagal itu tidak muncul di kuliah Anda. Pelajaran demi pelajaran, pelajaran usul fikih, dipelajari sungguh-sungguh. Nah, pertama sungguh-sungguh, ruhbah musta'ilah. Setelah sudah seneng sekali, baru thumma ikmalul khoyal, yaitu merealisasikan imajinasinya. Imajinasinya apa? Biar lulus pelajaran usul fikih itu. Biar lulus. Lulus nilainya 100, gimana? Nah itu Anda realisasikan itu, biar lulus gimana, yang baca, nggak tahu, tanya. Nah itu ikmalul khoyal nomor 2. Min ajli isra'in, untuk memperkaya watasbiti hadhihi rughbah, dan mengkonfirmasi keinginan. Membaca biar lulus, biar nilainya bagus. Nggak tahu bertanya, kalau nggak paham tanya, gitu. Nah itu namanya min ajli isra'i wa tathbiti hadhihi rughbah. Jadi bagaimana untuk memperkaya dan mengkonfirmasi keinginan. Jadi membaca buku itu termasuk mengkonfirmasi keinginan lulus dengan baik. Tsumma hadithur nafsi nomor 3, kemudian ungkapan jiwa walladhi yakunu bainal mar'i wa dzatihi fi faya'linu fiha li nafsihi an azmatil madi qudaman wa bila ibta'in min ajli tahqiqi ghayatihi wa hadafihi. Walladhi yakunu, walladhi bermula hal-hal, yakunu yang ada, bainal mar'i antara seseorang, wadatihi dan dirinya mar'i. Jadi antara seseorang dan dirinya sendiri. Fa yu'linu, maka kemudian menyatakan siapa mar'i, fiha di dalam zatihi, li nafsihi pada dirinya mar'i, an azmatil madi, dari niat untuk maju. An azmatil madi qodaman, niat untuk maju terus ke depan. Wabila ibto'in, dan dengan tanpa penundaan. Min ajli tahqiqi ghayatihi, untuk merealisasikan keinginannya atau tujuannya. Untuk merealisasikan keinginannya, wahadafihi, dan tujuannya. Summa akhiron, kemudian akhirnya, yakunu ada apal fi'lu, pekerjaannya, bihaitsu tahattau, agar Anda tahattau, melangkah siapa Anda, fisikotin, dalam kepercayaan diri, dalam percaya diri, mutasallahan, dengan dipersenjatai atau berbekal bil makrifati, dengan pengetahuan, waruhbati, dan keinginan, qasidan, dengan bermaksud, hadafuka alladhi haddad tahu, hadafuka bermula tujuanmu, alladhi haddad tahu, yang telah Anda tetapkan, wa qad shara, dan sungguh telah terjadi,
sungguh telah terjadi, jadi faqad shara juz'an, terjadi bagian, juz itu juz'an bagian, bagian min tafkirika, bagian dari pikiran Anda. Nah, step-stepnya kita menjalankan sebuah motivasi diri itu ada 4. Pertama, dimulai dari rughbah al-mustahilah, keinginan yang menyala-nyala. Jadi setiap orang hidup harus punya keinginan, jangan nggak punya. Lah ngapain ke sini-sini? Anda ingin apa sih ke sini? Ke Jakarta, kuliah di UNU, ngaji setiap pagi ini, apa keinginannya? Harus punya keinginan. Bahkan keinginannya itu dipatok, ditulis, dikasih nama. Apa keinginannya? Judul keinginanmu itu ngopo? Mau apa? Tulis mestinya dari kemarin-kemarin. Sekarang itu sudah menuju ke situ. Ditulis dulu. Keinginannya ditulis, sekarang menuju ke situ. Nah, menulis keinginan itu dzon namanya. Innallaha ala dzonni abdi bi. Allah sesuai dzonnya. Keinginannya itu apa? Tulis biar jadi dzon. Itu nomor 1. Nomor 2, ikmalul khoyal min ajli ithra'i wa tathbiti hadhir rughbah. Nah, ini penting. Merealisasikan imajinasinya untuk memperkaya dan untuk mengkonfirmasi keinginan-keinginan yang ada, yaitu bagaimana melaksanakan untuk merealisasikan imajinasi. Jadi imajinasinya apa? Karena udah punya imajinasi nomor 2, punya keinginan lalu ada imajinasi. Kalau nanti saya begini, begini. Kalau saya begini, begini. Imajinasi itu. Kalau nanti saya gini, kayak gini. Kalau nanti saya gini, kayak gini. Kalau Anda ingin jadi misalnya DPR dah misalnya, tentukan niatnya, tulis DPR tahun segini. Nah itu akan muncul nanti step kedua, imajinasi menuju situ. Oh, keliling-keliling biar dikenal orang. Oh, lah itu keliling-keliling mengenal orang, memberikan motivasi ke orang-orang untuk milih dia. Nah itu namanya step kedua, ikmalul khoyali min ajli ithra'i wa tathbiti hadhir rughbah. Itu nomor 2. Nomor 3 baru summa hadithun nafsi walladhi yakunu bainal mar'i wa dhatihi fayu'linu fiha li nafsihi an azmatil mati qutaman wa bila ito'i min ajri tahqiqi ghayati wa hadafi. Itu nomor 3. Bagaimana nomor 3 itu membuat sebuah ungkapan jiwa yang terus-menerus berdetak. Khoyalnya ada, ungkapan jiwanya, saya harus ke sono, saya harus nemui dia. Terus begitu. Oh, saya harus melakukan ini tanpa turun, tanpa lelah. Bila ibtok min ajri tahqiqi ghayatihi wa hadafihi. Tanpa lelah, tanpa turun. Harus naik terus, mau pengen jadi DPR, keliling gitu, ngomong sana sini, sana sini, sana. Nah itu harus maju terus, kodaman bila ibtok min ajri tahqiqi ghayatihi wa hadafihi. Tanpa diklaim, tanpa turun, harus naik terus usahanya, berusahanya nemen. Itu nomor 3. Nomor 4 baru summa akhiran yakunu al-fi'lu bihaitsu takhattau fi thiqatin
mutasallahan bil ma'rifati warubah. Nomor 4, baru kamu melangkah dengan keyakinan penuh. Semangat, melangkah keyakinan penuh, saya mau jadi, saya mau jadi. Dihitung. Ketika butuhnya jadi DPRD 100.000, dihitung, sudah berapa? Sudah berapa? Sudah berapa? Nah itu fitikotin mutasallihan bil ma'rifati warubati qasidan hadafukal ladzi haddat tahu. Yang membatasi ya tujuannya. Jadi DPR 100.000. Baru 80. Ngejar lagi. Sudah 100.000. Di otaknya masih, nanti kalau ada orang lebih, saya nggak jadi. Ngejar lagi. 120.000. Yang milih Anda. Jadi wes. Begitu. Jadi orang hidup itu ada targetnya. Metenteng begitu. Nah itulah kajian pagi hari ini.